3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Qin datang ke tempat rahasia kantor pusat kerja pada hari ini, dan dia tidak datang untuk berlatih sama sekali. Ini untuk setan. Qin Chen tidak bisa membela diri sepanjang waktu. Tentu saja, dia tidak berani meminta masalah secara langsung. Namun, Anda tidak dapat menyingkirkan pengaturan Anda di langit. Hari kerja, itu adalah kekuatan yang ingin diserang oleh Yuan Mo Laozu. Itu adalah duri di matanya dan duri dalam dagingnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatur begitu banyak mata-mata di sini. Tenaga kerja, material, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menyebarkan mata-mata harus merupakan angka astronomi. Selain itu, leluhur Yuan Mo pasti memiliki rencana dan tujuan utamanya untuk mengerahkan begitu banyak mata-mata di sini. Apa yang ingin dilakukan Qin Chen adalah menemukan semua mata-mata yang diatur oleh iblis di sini, dan kemudian mencabut mereka, sehingga manajemen telaten iblis selama ribuan tahun akan kosong pada satu waktu. Jika Anda ingin mengetahui semua mata-mata, Anda tidak boleh melewatkannya. Banbu Tianzun adalah yang terbaik di bawah Tianzun. Setan tidak akan siap. Selain itu, Qin Chen sangat jelas bahwa tidak selalu lebih sulit bagi tetua di Zun untuk mengembangkan mata-mata Tianzun setengah langkah daripada tetua di Zun. Karena tidak ada satu setengah langkah, Tianzun tidak ingin menjadi raksasa Tianzun, tetapi terlalu sulit untuk menjadi raksasa Tianzun. Bukan hanya sumber daya, tetapi juga berbagai peluang. Berdasarkan kekuatan kegelapan, Yuan Mo Laozu pasti akan menjanjikan lebih banyak kepada Banbu Tianzun ini. Jika tidak ada Banbu Tianzun yang tergoda dan memberontak selama bertahun-tahun, Qin Chen tidak akan mempercayainya. Yang mereka inginkan hanyalah mereka datang ke pintu. Qin Chen mencibir dan terbang kembali jauh-jauh. Dalam proses debu Qin beterbangan, di kejauhan, banyak istana, patung sosok itu juga terisi. Ada banyak diaken dan penatua yang pergi ke area arena tantangan untuk menonton Qin Chen. Namun, dibandingkan dengan para tetua di alam rahasia markas besar Tiangong, mereka hanyalah bagian yang sangat halus. Tapi sebelum kata-kata dan ambisi Qin Chen yang berani, itu adalah untuk merayu semua orang kuat yang bersembunyi di tempat rahasia markas besar Tiangong. Pada saat ini, sosok-sosok yang melarikan diri dari pengasingan ini juga merasakan debu Qin beterbangan. Mereka baru saja menerima berita dan akhirnya keluar dari area tertutup. Apakah Anda benar-benar menghormati saya? Ini adalah Qin Chen, wakil pemimpin aula baru yang mengalahkan 13 tetua berturut-turut dan memperoleh 13 juta poin kontribusi di area arena tantangan. Dia ingin menantang diakon dan tetua sepanjang hari. Kelihatannya masih muda, tapi ini gila. Orang-orang muda hari ini tidak tahu betapa tak kenal takutnya mereka. Mereka berani menantang semua tetua, bahkan guru surgawi setengah langkah. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal. Diaken dan penatua dengan napas berbeda datang untuk melihat mereka dari jauh. Dia adalah manusia baru dan karakter yang menghormati bumi. Dia tidak bisa mengalahkan Banbu Tianzun hanya karena kultivasi internal dan persepsi hukumnya. Jika dia berani menantang Banbu Tianzun, dia harus mengandalkannya, karena takut dia telah keberuntungan yang aneh. Saya mendengar bahwa dia pernah keluar dari area terlarang Paviliun Pedang Tongtian kuno hidup-hidup. Saya khawatir dia mendapatkan cara yang luar biasa di Paviliun Pedang Tongtian. Paviliun Pedang Tongtian, pantas saja, ini adalah kekuatan teratas di zaman kuno, yang tidak lebih lemah dari para pengrajin kita. Informasi yang tak terhitung jumlahnya, semua melewati antara setiap penatua dan diaken, juga membuat banyak orang memiliki banyak pemahaman tentang Qin Chen. Banyak orang takut pada Qin Chen, tetapi banyak penatua yang ingin mencoba. Tentu saja, banyak tetua masih sangat marah. Bahkan jika dia memiliki warisan Tongtian Jiange, dia terlalu sombong untuk menantang kita semua. Tidak peduli apakah keributan itu sombong atau tidak, seperti yang dikatakan Qin Chen, ini memang sebuah kesempatan. Jika kita bahkan tidak berani mengajukan 100.000 poin kontribusi untuk ditantang, lalu kekuatan apa yang kita miliki untuk hidup? Tantangan, haha, aku akan menantangmu juga. Sangat menarik untuk membantu Tian Jiao, wakil pemimpin aula teratas yang diberikan oleh Kaisar. Menekan kultivasi martabat manusia untuk menantang semua diaken seperti saya. Ini nada yang besar.
Saya akan menghancurkan wakil kepala balai. Kita semua adalah orang-orang top. Kami menghormati kebanggaan surga. Saya tidak percaya bahwa dia tidak takut pada semua diaken yang bekerja sepanjang hari, bahkan jika dia menekan kultivasi. Pada saat ini, tempat rahasia dari markas kerja sepanjang hari menjadi sensasi, dan banyak orang kuat yang mendapat berita terbangun dari pintu yang tertutup dan berkomunikasi satu demi satu. Ruang diskusi. Pengrajin kuno itu tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar seorang Shiba. Kenapa kamu tidak melihatnya ketika dia berada di base camp medan perang Wanzu? Karena, sebagai wakil kepala aula, pengrajin kuno Tianzun dapat merasakan beberapa gerakan dalam karya surga. Jika Tiangong asli seperti singa tidur, sekarang seluruh tempat rahasia markas berada dalam keadaan gelisah, dan singa ini bangun, menarik. Semua diaken dan penatua, termasuk Banbu Tianzun, telah terlibat dalam pekerjaan sepanjang hari dengan kekuatan satu orang. Sekarang, tempat rahasia dari markas pekerjaan surgawi kita telah menjadi sensasi. Ada wakil kepala aula, tidak ada bahasa. Berapa tahun, tempat rahasia markas kita tidak begitu sibuk. Saya merasa bahwa beberapa tetua yang telah tidur lama telah sadar, ini hidup dan menarik. Selain pengrajin kuno Tianzun, beberapa wakil kepala aula lainnya juga muncul. Mereka dihantui oleh bau yang tidak enak, yang mengejutkan 9 hari dan 10 tempat, dan berkata sambil tersenyum. Satu demi satu, sosok-sosok yang diproyeksikan dari istana dengan tiang api ekstrim, datang ke ruang kerja dan diskusi pada hari itu. Pertunangan bocah itu, aku sedikit gatal, ingin pergi berkelahi. Seseorang mengenakan jubah merah, tubuhnya seperti sosok yang diselimuti kekacauan, berkata sambil tersenyum. Omong kosong, peluang 10 kali lipat, siapa yang tidak mau naik, ini bukan untuk apa-apa. Wakil ketua aula lainnya yang mengenakan jubah hitam berkata sambil tersenyum. Dia berani dan mendominasi, dan saya tidak tahu dari mana asal Tuan Tianzun. Anak laki-laki ini ditunjuk, tentu saja. Dia masih mendominasi. Mengapa dia bahkan tidak menantang wakil ketua aula? Ada juga dengungan dingin dari wakil ketua aula, dan wajahnya jelek. Pengrajin kuno Tianzun memandang wakil ketua aula yang berkomunikasi satu sama lain, dan wajahnya aneh. Wakil pemimpin aula semuanya adalah tokoh surgawi, dan mereka semua adalah orang yang berlatih dalam pengasingan. Jika tidak ada masalah besar, mereka tidak mau keluar. Siapa yang mau bertanggung jawab atas kekacauan ini, dan siapa yang tidak ingin meningkatkan kultivasi mereka? Karena itu, pada hari kerja, biasanya ada 2 atau 3 wakil ketua kamar untuk membicarakan bisnis. Ketika ada lebih sedikit, 5 atau 6 akan pergi ke puncak langit. Namun, ini biasanya merupakan waktu untuk membahas masalah-masalah besar mengenai pekerjaan surga. Tapi memikirkan saat ini, pertunangan Qin Chen hampir meledakkan 8 wakil ketua aula. Ini untuk membuat Tianzun perajin kuno tertegun sampai ekstrim. Hanya bisa rahasia pahit cara debu Qin. Anak laki-laki ini terlalu mampu untuk melemparkan. Dan pada saat semua wakil ketua aula berbicara tentang Qin Chen satu demi satu, Qin Chen dan Zhenyan telah menghormati beberapa orang kembali ke istana mereka sendiri. Kamu sangat ceroboh. Zhenyan di Zun masih mengoceh. Aku tidak bisa menahannya. Hati kecilnya tidak tahan. Saya menghormati kebenaran. Jangan bilang, saya punya ide sendiri. Qin Chen tertawa, tidak melihat muridmu tidak punya pendapat. Yao Guangzun mendengar pidato itu dan menghadapi labu pahit di satu sisi. Dia tidak punya pendapat, tapi tidak berani berpendapat. Bagaimanapun, dia adalah status terendah, yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pendapat. Namun, bahkan jika dia memenuhi syarat untuk melamar, dia tidak akan membuat bujukan apapun. Dibandingkan dengan Sifu Zhenyan di Zun, dia memiliki kontak yang lebih lama dengan Qin Chen dan tahu lebih banyak tentang Qin Chen. Qin Chen adalah orang yang memiliki pendapat yang bagus dan tidak pernah membidik apapun. Saat itu, di prefektur Guanghan, Qin Chen keluar dari area kecil dan mendirikan paviliun Chendi. Akhirnya, dia membunuh prefektur Guanghan. Dia bangkit sepanjang jalan, selalu merencanakan dan kemudian bergerak. Setiap langkah Qin Chen merupakan kejutan bagi Yao Guangzun. Menurutnya, meskipun tindakan Qin Chen sangat mengejutkannya, dia percaya bahwa Qin Chen pasti memiliki tujuannya sendiri dalam melakukannya. Bagaimanapun, dia hanya perlu mendukung Qin Chen.
Rasa hormat tanah yang tulus tak bisa berkata-kata mengetuk kepala Yao Guangzun berikutnya. Kamu kepala ikan kayu ini, tuangkan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, jangan mencoba membujuk Qin Chen. Kamu tidak bisa membujuk Qin Chen. Yao Guang terhormat tanpa berkata-kata, dan Qin Chen melakukan ini, pasti memiliki tujuannya. Aku tahu dia memiliki tujuan. Dia ingin mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Namun, cukup bagi beberapa diaken dan penatua untuk menantangnya, dan Master Surgawi setengah langkah itu juga dapat menantang. Semakin terhormat kebenarannya, semakin mendesak jadinya. Apakah kamu tahu kekuatan setengah langkah Master Surgawi di tempat rahasia markas? Jika kamu kehilangan satu, itu 10 juta poin kontribusi. Bahkan jika kamu memenangkan 100 tetua, jika kamu kehilangan 1,5 langkah, Kaisar akan kehilangan segalanya. Bukankah itu upaya putih? Maksud saya, pertama-tama tantang diaken dan penatua. Dengan cara ini, Anda bisa menang lebih banyak dengan lebih sedikit kekalahan. Kemudian Anda dapat memutuskan apakah akan menantang Tianzun sesuai dengan situasinya. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa menutup saluran tantangan. Ini bukan uang yang banyak untuk apa-apa. Tapi sekarang Qin Chen seperti ini, saya khawatir setengah langkah Tianzun Yiduo yang mendapat berita akan muncul untuk mengumpulkan uang secara gratis. Saya khawatir Qin Chen bahkan mengekspor 13 juta poin kontribusi sebelumnya, yang akan terlalu banyak kerugian. Ini 13 juta poin kontribusi. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Semakin banyak Anda mengatakannya, semakin cemas Anda, seolah-olah Anda kehilangan diri sendiri. Yao Guangzun menatap tuannya tanpa berkata-kata. Dia selalu berpikir bahwa bujukan guru adalah karena takut Qin Chen akan menyinggung terlalu banyak diaken dan penatua dalam pekerjaan Tian. Dia takut Qin Chen akan kehilangan kontribusinya. Tunggu, melihat apa yang ingin dikatakan oleh Zhenyan Dizun, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya karena dia merasa telah menerima banyak informasi dalam token identitasnya. Ini adalah pesan undangan. Saya akan melihat berapa banyak. Qin Chen mengeluarkan token identitasnya dan merasakan entry. Di satu sisi, Zhenyan Dizun dan Yao Guangzun membuka mata mereka dan mengepalkan tangan, lebih gugup daripada Qin Chen sendiri. Sehat, mata Qin Chen melotot. Di antara mereka, informasi tentang pertempuran perjanjian terus-menerus masuk. Token identitas ini bukan hanya token dari wakil pemimpin Aula Qin Chen, tetapi juga harta komunikasi. Selama Qin Chen membuka otoritasnya, siapapun di wilayah rahasia markas dapat berkomunikasi dan berkomunikasi dengan Qin Chen secara langsung melalui token identitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pertunangan, transaksi, deal. Saat ini, di kolom pertunangan, Qin Chen terus-menerus menerima pesan, yang telah menumpuk banyak informasi tentang pertunangan tersebut. Berapa banyak? Rasa hormat yang tulus bertanya dengan gelisah. Saat ini 56. 56, bagus. Bagus, tidak terlalu banyak. Zhenyan Dizun merasa lega. Tidak, ini 67. Oh, kali ini 89. Hanya saja nada Zhenyan Dizun belum lega, dan angka yang dilaporkan oleh Qin Chen telah berubah. Kecepatan ini terlalu abnormal, kan? Benar kata Tanah menghormati mata konyol sesaat, ini hanya beberapa waktu napas. Apakah terlalu cepat untuk mengubah dari 56 menjadi 89? Jika Zhenyan Dizun dapat melihat informasi dalam token identitas Qin Chen, dia akan menemukan bahwa jumlah pertempuran perjanjian masih meningkat, yang telah melebihi 3 digit. 103, 125, 157. Kecepatan ini tidak berkurang lebih dari 3 digit, tetapi meningkat. Ada banyak master di ranah rahasia markas besar Tiangong. Bagaimanapun, mereka semua adalah yang kuat yang dikumpulkan oleh Tiangong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Qin Chen juga membuka tantangan di level Dekan. Jumlah diaken di alam rahasia markas besar Tiangong setidaknya 10 kali lebih banyak daripada para tetua. Oh, lebih dari 200. Yah, lebih dari 300. Sesekali, Qin Chen melaporkan nomor, yang membuat rasa hormat Zhenyan ketakutan. Qin Chen, dengarkan aku. Zhenyan Dizun berkata dengan tergesa-gesa, jadi, Anda dapat memilih dan mengambil diaken dan yang lebih tua terlebih dahulu. Jika ada setengah langkah surga yang menantang Anda harus berhenti sejenak dan menunggu. Tanpa menunggu kebenaran dikatakan,
Qin Chen telah menyingkirkan token identitasnya. Oke. Baiklah, kebenaran untuk menghormati mata. Yah, terlalu lambat untuk menerima semuanya. Saya akan menerima semuanya secara langsung. Jika ada yang lain nanti, saya akan menerima semuanya nanti. Qin Chen Dao, terima semuanya. Kebenaran untuk menghormati benar-benar terdiam. Berani merasakan kata-katanya sendiri. Qin Chen tidak mendengarkan sepatah kata pun. Di beberapa istana Tiangong, Diaken dan Penatua yang mengirim pesan pertunangan ke Qin Chen berkumpul berpasangan dan bertiga untuk berdiskusi satu sama lain. Apakah menurutmu Qin akan benar-benar menerima tantangan kita? Diperkirakan ratusan surat akan dikirimkan kepadanya, dan aku tahu banyak. Karena dia mengatakannya, dia tidak boleh mengingkari janjinya. Namun, dengan begitu banyak tantangan, diperkirakan dia akan berjanji satu persatu, dan kemudian menantang satu persatu. Dia harus menerima beberapa yang lemah terlebih dahulu. Jika dia bertemu yang kuat nanti, dia mungkin berhenti. Itu tidak perlu. Yah, dia menerima pertunanganku. Tiba-tiba seseorang berseru. Haha, kamu beruntung. Kamu harus menjadi diaken. Jadi dia menerimanya lebih cepat karena diaken tidak terlalu mengancamnya. Aku seorang penatua. Aku khawatir itu akan memakan waktu beberapa hari ya. Dia menerima milikku. Tidak. Aku akan mengambil milikku. Ini seperti milikku juga. Tiba-tiba, di istana ini, banyak diaken dan penatua tercengang. Tidak hanya di istana ini, tetapi juga di istana lain, seru banyak tetua dan diaken. Lihat di mana-mana istana, sejumlah besar orang kuat sedang melihat token mereka sendiri. Mereka telah menerima surat balasan. Setuju dengan pertunangan. Ini mengejutkan banyak diaken dan penatua yang telah bertukar kabar. Saya khawatir Qin Chen sama dengan yang dia katakan. Dia menerima semua konvensi. Apa yang ingin dilakukan anak ini setelah semua tantangan? Di dalam tiang api, di istana yang gelap, sosok yang bersembunyi di kegelapan, berbisik, matanya menunjukkan warna keraguan. Namun, bagaimanapun, kita harus memberitahu leluhur kita tentang masalah ini, dan saya dapat menggunakan para pengintai untuk menantang Qin Chen, benar-benar mengenali kekuatan Qin Chen, dan kemudian bersiap untuk masa depan. Sosok hitam, dengan suasana teror, berbisik. Ini adalah mata-mata iblis yang mengintai di Tiangong. Wakil pemimpin aula yang kuat secara alami terkejut dengan tindakan Qin Chen. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada yang pernah mendengar nama Qin Chen di Tiangong hari ini. Untuk berkontribusi sedikit, aku benar-benar menantang para ahli di dunia rahasia markas kerja sepanjang hari. Apakah tidak takut kekuatan mereka sendiri akan terungkap sepenuhnya? Idiot. Menurut pendapat orang ini, perilaku Qin Chen terlalu gila. Hal terpenting bagi pria kuat adalah menyembunyikan dirinya. Bagaimana dia bisa mengekspos kekuatannya seperti Qin Chen? Dan di sebuah istana di tempat rahasia markas. Qin Chen ini benar-benar dapat membuat masalah. Saya ingin melihat apa yang sedang dilakukan anak laki-laki itu dan memberikan kontribusi. Itu seharusnya hanya kedok. Sosok itu berbisik, mengungkapkan ekspresi serius. Qin Chen secara alami tidak mengetahui semua ini. Keesokan paginya, Zeng Yandizun dan Yao Guangzun tidak sabar untuk mengetuk gerbang istana Qin Chen. Qin Chen, ada berapa game? Zeng Yandizun berkata dengan gugup, menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Ketika dia meninggalkan istana Qin Chen kemarin, Qin Chen menerima lebih dari 700 tantangan. Hari ini, hampir semua orang yang seharusnya menantang Qin Chen akan menantangnya. Oleh karena itu, Zeng Yandizun juga penasaran dengan berapa banyak tantangan yang diterima Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba terdiam, kebenaran ini untuk dihormati, lebih cemas dari dirinya sendiri. Izinkan aku melihat. Sehat. Qin Chen terkejut. Berapa banyak? Saya tidak sabar untuk datang. Qin Chen berkata, 1367. Apa? Zeng Yandizun dan Yao Guangzun semuanya menarik napas dingin. Sial, lebih dari 1000 kali. Apakah semua orang kuat di tempat rahasia markas menantang Qin Chen? Qin Chen tidak terkejut. Di tempat rahasia markas besar Tiangong, hampir semua pengrajin papan atas telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 1000 orang ini takut mereka hanya menjadi bagian dari tempat rahasia markas. Orang kuat sejati di tempat rahasia markas harus lebih dari 1000 ganjil ini. Terlepas dari jumlah istana di sini, Qin Chen telah melihat menara yang tak terhitung jumlahnya.
Menurut daftar mata-mata iblis yang saya dapatkan dari Yumo Dizun, 7 mata-mata tua dan 18 mata-mata diaken semuanya ada dalam daftar penantang. Dengan cara ini, gerakan saya memiliki efek nyata. Untuk mengetahui kekuatan saya, mata-mata iblis mengambil kesempatan ini untuk menantangku. Qin Chen tertawa. Melalui hasil yang dia rangkum, Qin Chen langsung mengerti bahwa saat ini, mata-mata ini belum menerima berita tentang identitas klan naga sejati mereka yang diberikan oleh leluhur iblis Yuan. Jika tidak, para penatua dan diaken mata-mata ini tidak akan pernah menantang diri mereka sendiri, karena mereka akan kalah. Sepertinya aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui semua mata-mata lebih awal. Suara mendesing. Qin Chen terbang langsung dari kediamannya dan menuju arena duel. Qin Chen, aku hanya tertawa. Rasa hormat yang tulus terlihat membosankan. Selama ini, dia sebenarnya masih tertawa terbahak-bahak. Arena duel. Qin Chen langsung masuk dan memasukkan token identitas. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke lebih dari 1000 penantang, dan tantangan dimulai. Itu dia, Qin Chen sudah berada di arena duel. Siapapun yang datang lebih dulu bisa menantang lebih dulu. Pergi dan lihat. Tiba-tiba, tempat rahasia markas kerja mendidih sepanjang hari, dan banyak orang kuat yang melancarkan tantangan bergegas ke arena duel. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa arena duel, berbeda dari kemarin, ditutupi dengan cahaya redup. Tampaknya Qin Chen tidak ingin orang lain melihat duel itu. Ya, jika Anda membuka proses duel, semua kekuatan sihir, gerakan, dan caranya akan terlihat, dan tingkat kemenangan akan semakin rendah. Hehe, tapi apakah dia berpikir bahwa jika dia memulai mode membayangi arena tantangan, dia tidak akan mengungkapkan kekuatannya sendiri? Itu tidak berguna. Dengan tantangan semua orang, kekuatan dan kemampuannya pasti akan menyebar dan cepat atau lambat akan menjadi jelas. Pergi. Di hadapan publik, penantang pertama sudah memasuki arena duel dan menghilang. Di atas ring, Qin Chen ditangguhkan di udara, dan tubuhnya acuh tak acuh. Menurut dia, informasi sudah dikirim dari pilar pengawasan. Jelas bahwa seseorang telah memasuki arena dan membuka tantangan. Kemudian, seorang diaken yang mengenakan jubah perak, memancarkan nafas pria tertinggi, Sua muncul di depan Qin Chen. Qin Chen memiliki senyum di wajahnya, adegan pertama tahun 1367. Diakon berjubah perak memandang Qin Chen, mengangkat tangannya ke arah Qin Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, "Wakil penguasa dinasti Qin, Anda telah mengatakan bahwa Anda akan membatasi pencapaian Anda. Aku tidak akan mengingkari janjiku, tentu saja." Qin Chen tertawa, dan roh pedangnya melekat di sekujur tubuhnya. Itu hanya roh pedang dari level tertinggi. Diakon di puncak gunung menghela nafas lega, dan matanya menjadi tajam dan ganas. Di level puncak, dia tidak pernah takut pada siapapun. Pada level yang sama, dia membanggakan bahwa dia dapat menahan serangan Qin Chen. Bang! Tombak perak muncul di tangannya. Kamu sangat beruntung karena kamu adalah lawan pertama dalam tantangan ini. Qin Chen tersenyum. Yang pertama, diakon berbaju perak juga tertawa. Ledakan, nafas yang mengerikan naik dari diakon berjubah perak, dan seluruh kehampaan bergetar. Banyak orang berkumpul di tubuh diakon berjubah perak. 500.000 kontribusi Anda adalah milik saya. Diakon berjubah perak meledak dan bergegas ke Qin Chen seperti kilat. Jika dia tahu bahwa Qin Chen pernah membunuh tempat tertinggi di dunia penghormatan manusia, dia tidak akan pernah berpikir demikian. Tombak perak, seperti kilat, melintasi langit dan bumi, dan langsung muncul di depan Qin Chen. Kalah, minuman tajam, seperti guntur. Tunggu saja tombak peraknya mengenai Qin Chen. Ledakan, cahaya pedang yang terang tiba-tiba menyala di antara langit dan bumi. Apa itu? Mata deken berjubah perak melebar. Dia bisa merasakan bahwa cahaya pedang hanyalah tingkat tertinggi dari martabat manusia. Namun, nafas yang bisa menyembur tiba-tiba membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat pedang Qi dan langsung memotong dirinya sendiri. Sesaat kemudian, tidak. Mata diakon jubah perak penuh dengan ketidakpercayaan dan kemarahan. Dia tidak ingin percaya bahwa dia bukanlah musuh Qin Chen pada level yang sama. Puff, bentuk tubuhnya langsung terguncang, lalu menghilang di arena. Yang pertama bukanlah mata-mata iblis. Qin Chen bergumam.